Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat hari Minggu. Kita kembali beribadah pada hari ini, ibadah sekolah Minggu. Pada tanggal 19 April tahun 2020. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Bagaimana keadaanmu? Apa kabarmu? Lausa berharap, lausa terus berdoa untuk semua kita, baik anak-anak sekolah Minggu maupun guru-guru sekolah Minggu. Tetap dalam keadaan baik, sehat, dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan mulai sekolah minggu kita. Semua duduk dengan rapi, semua siapkan Alkitabmu, lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau beribadah sekolah minggu. Tuhan, Engkaulah yang memimpin di dalam ibadah ini, dan firman Tuhan yang akan kami pelajari bisa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita mau menyanyikan satu lagu. Ini adalah bagian daripada ayat hafalan kita beberapa minggu yang lalu, yang menceritakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Lalu saya nyanyikan sekali, nanti baru kalian ikuti. Beberapa anak-anak tentu sudah tidak asing dengan lagu ini ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Ya, nah ini ada gerakannya. Gerakannya adalah seperti ini. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Ya, Tuhan kita kuat, Tuhan kita hebat. Kita nyanyikan sekali pakai gerakannya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Ya anak-anak, sungguh sangat luar biasa untuk menyadari dan mengalami bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu walaupun kamu kecil, kadangkala lemah, tetapi kita adalah milik Tuhan yang sudah percaya kepada Dia karena Tuhan penyelamat kita. Nah, anak-anak, langsung mau tanya lebih dahulu kepada kamu. Pernahkah kamu menerima janji? Mungkin mama atau papa janji kepada kamu bahwa hari ini mama atau papa akan lebih awal pulang kantornya untuk bisa bermain dengan kamu. Atau mama atau papa pulang kantornya lebih awal supaya bisa bercerita dengan kamu, khususnya sebelum kamu tidur. Apalagi sekarang mau habis semesteran, mama papa bilang, wah kita akan pergi liburan sekeluarga ke tempat yang paling kalian suka kalau nilai-nilai kalian, nilai semesterannya semuanya bagus. Wah, senang sekali, kamu pasti menunggu-nunggunya dengan sangat antusias. Benar? Ya, ada yang punya pengalaman. Ya, beberapa orang mengalami hal itu dan terjadi di dalam kehidupannya. Tapi kenyataannya beberapa orang, janji-janji itu gak terjadi, batal. Karena kadangkala papa tiba-tiba ada tugas tambahan yang harus dikerjakan di kantor. Atau mama kadangkala ada mengurus sesuatu urusan, ada keluarga yang sakit. Atau kadangkala terjadi seperti saat ini, tiba-tiba ada wabah yang sudah kurang lebih 1,5 bulan kita tidak bisa kemana-mana. Batal deh semua rencananya.
Wah, tapi anak-anak, kamu tahu tidak demikian dengan Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, maka Dia akan menepatinya dan Dia akan lakukannya untuk kamu. Itu pasti. Nah, ada janji Tuhan di Yeremia 33 ayat 3. Kita sudah belajar itu ya. Kita tidak salah buka Alkitab kita di Perjanjian Lama. Kita baca sama-sama dulu ya. Alamat dan isi 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, masih ingat ayat hafalannya sudah ada ya di alat peraganya. Kita baca sama-sama, kita sebutkan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Wah, kamu masih ingat kan ayat ini? Bagaimana pengalamanmu ketika kamu mengalaminya di dalam kehidupan kamu? Nah, sungguh sangat luar biasa ya. Kita baca sekali lagi alamat dan isinya. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Nah, anak-anak, setiap orang bisa berseru memanggil Tuhan melalui doanya. Jevanya boleh, Rachel, Gaby, ya, Samantha, Sasa termasuk di dalamnya. Ketika kamu bertemu dengan kesulitan, kamu minta kepada Tuhan pertolongannya dan menjawab, kamu memberikan yang terbaik bagi kamu. Karena apa? Dikatakan di sini, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, lebih hebat daripada siapapun dan dari apapun. Karena Ia sanggup menyelesaikan semua masalahmu dengan cara yang ajaib yang tidak pernah bisa kamu bayangkan. Sungguh sangat luar biasa ya. Nah, apa yang menjadi pengalamanmu? Kamu bisa melihat bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa-doamu. Membuat kamu semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, ini juga yang dialami oleh seorang ibu di dalam cerita kita pada hari ini. Coba lihat, oh ada seorang ibu rupanya. Dia dalam keadaan susah kelihatannya. Dia masuk ke dalam satu ruangan yang ada di bait Allah. Oh, hatinya begitu sangat susah. Biasanya orang datang ke bait Allah itu adalah untuk berdoa. Tetapi hari itu ketika dia masuk ke dalam ruangan itu, selain dia kelihatannya berdoa, tapi nggak ada suaranya. Air matanya mengalir dengan derasnya di pipinya. Dia begitu sangat sedih sekali, sehingga ada seorang imam pelayan Tuhan di sana ketika melihat, dia bilang, ini mabok ya ibu ini ya. Hari gini mabok. Anak-anak, benar enggak ya? Masa doa sambil mabok sih? Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, anak-anak, begini ceritanya. Alkitab menuliskan di dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama. Ada suami istri, satu keluarga, papa mama. Namanya Hana, istrinya, dan suaminya, papanya adalah Elkana. Mereka adalah dua orang yang sangat mengasihi Tuhan, tinggal di Palestina. Walaupun mereka berbahagia mengasihi Tuhan, tapi ada satu hal yang membuat hati mereka sering gundah gulana. Bahwa sudah lama mereka berumah tangga, tapi mereka belum dikaruniai keturunan. Mereka belum punya baby, mereka belum punya anak. Jadi Hana ini begitu sangat sedih sekali. Dan biasanya ada hari-hari tertentu, setiap tahun mereka pergi ke Silo. Itu adalah tempat bait suci. Dan mereka beribadah di sana. Nah, tibalah harinya. Pada waktu itu mereka beribadah. Pergilah ke sana, mereka memberikan persembahannya. Dan setelah selesai beribadah, mereka ada perjamuan bersama dengan teman-temannya. Tapi hari itu Hana ibunya tidak ikut. Dia
pergi pelan-pelan jalan ke satu ruangan di bait Allah. Dia duduk sendirian di situ dan dia kemudian mulai melipat tangannya dan kemudian dia ternyata berdoa. Suaranya nggak kedengaran, nggak ada suara, nggak ada kata-kata dari bibir mulutnya, tetapi yang ada hanya bibirnya bergerak-gerak aja seperti itu, dan dia sangat sedih dan dia air matanya mengalir di pipinya. Hana tahu ketika hatinya susah kepada siapa dia pergi. Saat itu dia sungguh sangat butuh pertolongan. Siapa yang bisa menolong dia? Dia hanya tahu datang kepada Tuhan di bait sucinya Allah pada saat itu. Anak-anak, bagaimana dengan kamu? Ketika kamu mengalami kesulitan, kesusahan, kemana kamu pergi? Kepada siapa kamu minta pertolongan? Pelajaran Alkitab kita mengajarkan pada hari ini, bagi kamu yang sudah memiliki Tuhan Yesus jadi juru selamatmu, Tuhan mendengar dan menjawab ketika engkau berseru kepadanya. Ingat ayat hafalan kita? Tentu dari minggu-minggu yang kemarin kamu sudah mengalaminya, bukan? Kita sebutkan alamat dan isinya. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Anak-anak, ayat ini sungguh sangat luar biasa sekali. Kamu bisa berseru, minta, bicara kepada Tuhan di dalam doamu terhadap kesulitan, masalah apa yang sedang kamu alami pada saat ini. Contohnya adalah pada saat mungkin mama papa akhir-akhir ini mengalami kesulitan karena ada wabah virus corona. Bisnis kantor, usahanya tutup. Dan pesanan-pesanan pelanggan juga sudah menurun, kadang-kala sudah tidak ada sama sekali. Ada yang mungkin orang tuanya tidak punya bisnis di kantor tetapi bekerja dan sekarang sudah tidak bekerja lagi. Dia sudah di PHK. Hati kamu begitu sangat sedih sekali. Kalau begitu, bagaimana nanti bisa mendapatkan uang dan membiayai kebutuhan hidup kamu sehari-hari? Belum lagi ketika kamu menyelesaikan tugas-tugas sekolahmu melalui online, kamu mengalami kesulitan yang luar biasa. Siapa yang bisa menolong kamu? Dan di rumah sudah mulai bosan. Mau melakukan apa? Dan kamu tanya-tanya, sampai kapan ini terjadi? Berapa lama lagi sehingga kami bisa kembali beraktivitas seperti biasa? Anak-anak, daripada kamu marah, menggerutu, teriak, bertengkar, apa yang harus kamu lakukan? Kamu ceritakan kepada Tuhan kesulitan kamu. Ceritakan keadaan mama dan papa. Ceritakan keadaan pelajaran di sekolahmu yang sulit. Ceritakan tentang kesulitan keuangan yang kamu alami. Minta Tuhan untuk menolong kamu dan kamu tetaplah percaya kepada Tuhan pada saat kamu menunggu apa yang menjadi jawaban Tuhan. Saat Tuhan berjanji untuk menjawab kamu, maka itu bisa aja artinya kesusahan kamu langsung diselesaikan. Bisa. Tapi apakah senantiasa selalu begitu? Tiba-tiba orang tuamu bisa mendapatkan pekerjaan baru. Tiba-tiba order atau pelanggan-pelanggan yang baru bertambah di toko atau di bisnis orang-orang tuamu. Anak-anak, percayalah bahwa Tuhan menjawab tepat pada waktunya dengan cara yang tepat juga untuk kamu. Dan ketika kamu selama menunggu, Tuhan pasti akan memberikan kamu kekuatan. Percayalah bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kelihatan untuk memperdulikan kamu. Kamu harus yakin di situ bahwa Dialah yang mengatur, yang mengendalikan segala sesuatu, setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupanmu untuk kebaikanmu. Sehingga ketika kamu bisa menjalani kesulitan-kesulitan itu sedikit lebih lama, bisa jadi supaya imanmu bisa lebih kuat. Kamu lebih percaya kepada Tuhan. Jadi,
kamu bisa tetap percaya kepada Tuhan. Dan kamu tahu ketika kesulitan apapun yang menimpa kamu tahu kepada siapa kamu pergi. Kamu tahu kepada siapa kamu bisa minta tolong. Seperti yang dilakukan oleh Hana. Dia tahu kepada siapa dia minta tolong. Dia datang ke bait suci. Dia berdoa di sana dengan sungguh-sungguh, menceritakan isi hatinya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika imam yang melihat dia mabok ini ya, sehari-hari begini dia mabok. Lalu imam itu bilang, ibu mabok ya? Jangan mabok di ruangan bait suci ini. Lalu Ibu Hana menceritakan apa yang menjadi kesusahannya. Lalu Imam Eli yang tadinya salah paham, dia mengerti. Lalu katanya, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Wah, yang tadinya hati Hana begitu sangat susah. Dia tidak bisa makan, tapi hari itu ketika dia sudah berdoa dan mendengar salam yang diberikan oleh Imam Eli, hatinya menjadi tenang. Dia bersuka cita percaya bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab doanya. Anak-anak, 1 tahun sudah lewat. Nah, pada hari yang sama setelah 1 tahun lewat, ketika pergi ke Silo, Elkanah pergi sendirian. Kenapa? Wah, kamu tahu tentu, kamu bisa menebak apa yang sudah terjadi. Tara! Wah, Hana sudah punya baby, anak laki-laki. Ya, dia rawat dengan baik dan dia beri nama anak laki-lakinya, babynya itu adalah Samuel. Artinya, aku memintanya dari Tuhan. Dan ini mengingatkan juga bahwa Tuhan menepati janjinya kepada Hana. Sungguh sangat luar biasa. Ketika dia merawat Samuel, tentu dia menceritakan tentang Tuhan. Dan juga janjinya akan menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Tibalah waktunya Hana menepati janjinya. Dia bawa Samuel ini ke bait Allah, ke Silo. Dia menepati janjinya dan dia serahkan kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan di bait suci. Nah, anak-anak, Imam Eli ini dia punya 2 anak. 2 anak laki-laki, Hofni dan Pinehas. Ternyata 2 anak laki-lakinya dia adalah anak yang jahat. Tidak mau mengikuti peraturan perintah Tuhan. Mereka selalu melawan Tuhan. Mereka berdosa melawan Tuhan. Anak-anak, kamu tahu bahwa Alkitab berkata semua orang sudah berdosa. Mungkin kelihatannya setiap orang bagus di luar. Tetapi Alkitab bilang semua orang sudah berdosa dan mendapatkan hukuman dari Allah. Terpisah dari Allah selama-lamanya. Karena kamu sombong. Karena kamu tidak menaruh respect, hormat kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kamu angkuh. Tetapi untuk hukuman dosa kamu itu, Tuhan sudah menyediakan jalannya sendiri. Melalui apa? Melalui Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Menggantikan hukuman dosa kamu, dia yang tidak ada dosa. Mau mati di atas kayu salib. Dan darahnya itulah yang menyucikan kamu dari segala dosa-dosa kamu. Itu kata Alkitab. Bisa saja Tuhan meminta ribuan malaikat untuk membebaskan dia dari kayu salib. Tetapi tidak dilakukannya. Ia memilih untuk disalibkan. Karena ia mengasihi kamu. Dia mati, lalu kemudian dia dikuburkan. Hari yang ketiga dia bangkit. Dia hidup untuk selama-lamanya. Jika kamu mau terima ini, di dalam dirimu apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah untukmu, maka kamu akan diampuni dari segala dosa-dosa kamu. Nah, ini yang tidak diketahui oleh Hofni dan Pinehas. Mereka begitu sangat jahat sekali di dalam pelayanan mereka. Mereka mengambil keuntungan secara pribadi di dalam kehidupannya. Dia tidak peduli dengan peringatan dari ayahnya. Tapi beda dengan Samuel.
Samuel tinggal di bait suci bersama dengan Imam Eli. Dan dia dengan setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, bagaimana dengan kamu? Hana, dia menaruh harapannya untuk bisa mendapatkan keturunan dari Tuhan. Hanya Tuhan saja. Anak-anak, Allah yang sama juga adalah satu-satunya di mana kamu bisa meletakkan harapanmu supaya semua masalahmu bisa diselesaikan. Jika Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamatmu, kamu bisa berseru kepada Tuhan, meminta pertolongannya, dan percayalah bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kamu. Ingat ayat hafalan kita, Yeremia 33 ayat 3. Kamu ucapkan bersuara, katakan itu kepada dirimu sendiri. Berdoalah kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia bisa saja mengirimkan pertolongan dengan cara dan waktunya. Tuhan bisa saja menunjukkan apa yang harus kamu lakukan dan menuntun kamu kepada seseorang yang akan menolong kamu. Bisa juga Tuhan membuat satu keajaiban untuk bisa menyelesaikan masalah kamu. Tapi kadangkala Tuhan minta kamu untuk menunggu dan tetap mempercayainya. Apapun yang menjadi jawaban Tuhan, kamu bisa berterima kasih akan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kamu sampai harinya. Dan ini janjinya pasti ditepati dan Tuhan pasti melakukannya. Anak-anak, langsung mau minta berdoa beberapa saat. Apa yang menjadi situasimu? Ceritakan kepada Tuhan. Dan minta Tuhan lakukan apa yang terbaik. Hari ini yang mau kita doakan adalah dua hal. Kamu bisa doakan di dalam doamu. Di dalam masa-masa kesulitan ini, berdoalah supaya kamu bisa tetap ingat Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Dan doakan untuk keluarga kita masing-masing. Bisa? Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami dengan cara dan waktu yang tepat dan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk dapat tetap terus percaya hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.